Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman di Ngaji Yufi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menguraikan hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 113. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman mengenali hukum tajwid dan memperbaiki tahsin dan tashih tilawah Al-Qur'an Al-Karim. Baik, kita akan mulai dengan membaca isti'adah dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Baik, kita perhatikan sahabat sekalian, waqalatil yahudu. Untuk huruf qaf, di sini kita panjangkan dua harakat karena ia ada bacaan mad tabi'i yang ditandai dengan apa teman-teman? Yaitu ditandai dengan adanya qaf yang bertemu dengan huruf alif. Maka apabila ada fathah bertemu alif, maka dia dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya dua harakat. Dan untuk huruf qaf sendiri, tebalkan dia sambil kita buka rongga mulut kita karena untuk itmamul harakat, untuk menyempurnakan daripada membunyikan fathah. Kemudian di sini langsung ke waqalatil, lamnya di sini ada alif lam qamariyah, yaitu dibaca dengan jelas karena ketemu dengan huruf ha. Yahudu sama, maka panjang yahu dan qa harus sama, yaitu mad tabi'i dua harakat. Laisatin nasara, pada lafal tinna di sini sebenarnya ada alif lam, yaitu alif lam apa? Alif lam syamsiyah, sehingga alif dan lamnya dianggap tidak ada, langsung ke nun yang bertasydid. Nah, kemudian teman-teman, pada lafal nun yang bertasydid ini ada hukum tajwid berupa bacaan namanya gunnah. Gunnah itu adalah kita membunyikan suara memasukkannya kepada rongga hidung kita. Laisatin, sehingga ketika kita membaca nun itu tidak bisa terbunyikan kalau hidung kita pencet, ya. Wa laisatin enggak bisa, ya. Kenapa? Karena dia gunnah. Kemudian nasara, sa tebalkan karena dia huruf isti'la, ya teman-teman. Jadi suaranya harus tebal. Ra juga tebal, dan di sini ra-nya kita namakan dengan ra tafkhim. Ra tafkhim, yaitu ra yang dibaca dengan tebal. Kemudian ala mad tabi'i, fathah bertemu alif. Syai'in wa qalatin nasara. Pada lafal syai'in wa ini cara membacanya adalah ketika ada tanwin berupa in di sini, pada dasarnya dia bunyi dengan huruf nun atau bunyi dengan huruf n. Tanwin itu pada dasarnya adalah bunyi suara nun yang dilafatkan tapi tidak dituliskan. Nah, ketika ada syai'in bertemu dengan huruf waw, maka masukkan tanwinnya, yaitu berupa bunyi bacaan itu, ya teman-teman, sehingga dia langsung dibaca langsung kepada huruf wawnya, syai'in wa, dan kemudian ditahan dengan gunnah. Maka hukum ini itu yang kita namakan dengan bacaan idgham. Idgham adalah memasukkan bunyi suara nun atau tanwin kepada huruf setelahnya dan disertai dengan gunnah, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Maka cara membacanya ala syai'in wa sambil masuk.
Kemudian waqalatin nasara sama yaitu dengan awal lagi waqalatil yahudu laisatin nasara di sini. Pada lafal an-nasara sama nunnya berharakat di sini dengan tasydid maka dihukumi dengan bacaan gunnah dan dia ditahan suara bunyi nunnya, tidak langsung waqalatin nasara. Tapi sebagaimana yang tadi perlu ditahan sepanjang 2 harakat. Kemudian dilanjutkan laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Maka di sini laisatil yahudu mad tabi'i lagi, dhammah bertemu waw sukun, ala mad tabi'i syai'in wa hum yatlunal kitab. Sama ada hukum bacaan sebagaimana ala syai'in wa qalatil yahud, yaitu ada bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya memasukkan tanwin yang ada pada lafal in kepada huruf waw dan ditahan 2 harakat. Ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Pada lafal wa hum yatlunal kitab. Ini suara mimnya dibaca dengan jelas karena ada huruf mim bertemu dengan huruf ya. Apabila ada huruf mim berarti kita hukumi dengan hukum mim mati. Hukum mim mati ada 3 ya teman-teman. Yaitu yang pertama izhar syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga ikhfa syafawi. Huruf idgham mimi hanya 1 yaitu mim ketemu mim, kemudian mim ketemu ba ikhfa syafawi. Sedangkan di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ya. Maka itu adalah kita hukum ya dengan izhar syafawi. Izhar syafawi adalah bacaan mim mati yang bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali 2 huruf yaitu mim dan ba. Kalau mim dan ba tidak kita hukumi dengan izhar syafawi. Tapi selain daripada huruf mim dan ba, ketika ada mim mati bertemu setelahnya mim dan ba, selain daripada mim dan ba maka dinamakan dengan izhar syafawi. Maka dibaca dengan jelas suara mimnya. Yatlunal kitab. Nah, pada lafal ba dipantulkan ya teman-teman. Nah, tapi di sini sebelum kita memantulkan ba itu kita panjangkan dulu taknya. Nah, nanti di sini ada hukum tajwid berupa mad arid lisukun pada dasarnya. Maka panjangkan dulu taknya, baru matikan ba dengan bacaan qalqalah, yaitu memantulkan huruf ba-nya. Maka tidak dibaca kitab saja, tapi dia harus ada pantulan kitab. Kitab. Kita ya. Kemudian kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kadza, hati-hati dalam melafalkan huruf zal, tidak boleh diganti dengan huruf zai ya teman-teman. Ini salah sekali, sama sekali tidak betul atau salah. Dan dia banyak orang-orang yang membaca zal diganti dengan zai. Contoh kadzalika itu bunyi huruf zai. Nah, padahal di sini za. Bagaimana melafalkan za yang betul? Yaitu ujung lidah kita, ujung lidah menempel dengan gigi seri. Nah, maka dia ditempelkan. Kadzalika, kadza bukan kadzalika. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Pada bacaan ini banyak sekali mad tabi'inya. Yang pertama adalah za, qa, zi, la, mu, semua ini adalah mad tabi'i, jadi bunyinya harus sama. Hati-hati dalam melafalkan sa, misla, bukan misla qawlihim, tapi dia misla qawlihim. La ya'lamuna misla qawlihim. Ya, hati-hati dalam melafalkannya. Kemudian fallahu. Pada lafal Allahnya di sini dibaca dengan lam tafkhim. Pada lafal lafzul jalalahnya yaitu lafal Allah. Kenapa? Karena dia ada huruf lam didahului dengan huruf fathah. Fallahu yahkumu bainahum. Yah alirkan dalam lafal ha. Ya, jangan dipantulkan yahkumu yahkumu. Ada beberapa mungkin yang membaca dengan memantul. Ini kurang tepat juga. Bainahum yaumal qiyamah. Mim mati bertemu ya sebagaimana tadi, yaitu harus dibaca dengan jelas dan kita hukumi dengan idhar syafawi. Alif lam di sini alif lam qamariyah yaumal, yaitu adanya huruf alif dan lam yang tertulis tapi tidak dibaca, dibaca dengan jelas lamnya.
qiyamati ada ya mad tabi'i 2 harakat. Fima kanu fihi, fima kanu fi, ini semuanya mad tabi'i dan wajib dipanjangkan 2 harakat dan bunyinya harus sama. Fima kanu fihi harus sama. Kemudian yakhtalifun, agak tebalkan sedikit dalam lafal kha, yakhtalifun, yakhtalifun. Kemudian pada lafal fun ada bacaan mad arid lis-sukun, yaitu mad yang terjadi ketika adanya apa? Adanya huruf sukun arid. Pada lafalnya, pada dasarnya nun itu dikatakan kasih harokat na, karena dia berhenti nunnya dimatikan. Nah, sebelum huruf yang dimatikan ini ada huruf waw, yang mana waw termasuk huruf mad. Maka ketika ada huruf mad bertemu dengan huruf yang dimatikan di akhir, inilah yang dinamakan dengan mad arid lisukun. Panjangnya boleh berapa? Boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Maka boleh yakhtalifun, yakhtalifun 4 atau yang 6 harokat. Baik, kita coba ulang sedikit lagi. Ya, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah kita selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.